Shalom, selamat pergantian hari, dan kembali lagi kita bertemu di seri kesehatan. Dan sebelum kita memulai pembahasan kita di pergantian hari ini, seperti biasa kita akan berdoa. Dan kali ini boleh minta tolong David pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa dan Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan pada petang hari ini. Biarlah Engkau mau memberikan kami pengertian, berikan kami roh-Mu, supaya kami dapat memahami apa maksud dari kehendak-Mu yang sempurna. Berkati Kak Prisil, berkati hamba-Mu juga, supaya kami hanya mengucapkan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, thank you Fit. Gimana kabarnya? Shalom Fit, selamat pergantian hari. Shalom, selamat pergantian hari, kabarnya baik. Gimana kabarnya? Tuhan baik. Oke. Oke, kali ini kita mau bahas tentang apa nih, Fit? Bukan tema sih, temanya sama. Judulnya kali ini. Iya, judulnya kali ini kita mau bahas, kita di bagian keempat ya. Dan judul kita eksitotoksin, MSG, dan ibu hamil. Itu dia judulnya. Oke, berarti kita akan bahas hubungan antara MSG dan ibu hamil ya hari ini. Ya, benar. Kita mau lihat apa sih pengaruh yang diberikan oleh MSG kepada ibu hamil atau ibu yang sedang mengandung. Gitu. Oke, jadi kira-kira apa nih Fit yang terjadi gitu kan kalau ada seorang ibu yang sedang hamil, dia mengkonsumsi MSG, apakah ada efeknya gitu? Dan apakah nanti ini kan karena ada hubungannya dengan otak ya. Kemarin kita udah bahas ya. MSG berhubungan dengan juga dengan otak gitu. Nah, apakah ada efek membuat bayi ini menjadi bodoh atau mungkin hal-hal lainnya nih dengan seorang ibu yang sedang hamil mengkonsumsi MSG? Bisa dijelaskan? Oke. Ya, tentu saja ada. Ada beberapa pengaruh atau dampak negatif yang diberikan oleh MSG ketika ibu hamil itu sedang hamil dan dia mengonsumsi MSG. Ada beberapa dampak negatif yang diberikan. Tapi sebelumnya kita perlu ketahui bahwa bayi itu 4 kali lebih sensitif dibandingkan orang dewasa terhadap suatu racun. Nah, jadi ini sebagai contoh aja. Kakak mungkin makan makanan yang basi mungkin ya, karena nggak tahu mungkin. Nah, itu mungkin kadarnya kakak cuma makan 4 sendok. Ya toh. Terus kakak itu udah mulai tuh efek mual, efek mau pusing, itu udah kelihatan padahal cuma makan 4 sendok. Nah, bayi ini Kak, bayi itu 4 kali lebih sensitif terhadap racun dibandingkan orang dewasa. Jadi mungkin 1 sendok saja bayi itu udah mulai pusing, udah mulai muntah-muntah, dan lain-lain. Nah, itu sebagai contoh aja. Dan termasuk juga terhadap racun MSG. Kalau orang dewasa makan MSG, dia pusing, dia mual-mual, ya bayi ketika diberikan MSG, itu 4 kali lebih sensitif. Mereka akan 4 kali merasakan mual, merasakan pusing, ya itulah makanya bayi itu 4 kali lebih sensitif dibandingkan orang dewasa terhadap suatu racun, termasuk terhadap MSG. Gitu, Kak. Ada suatu pendapat dari dokter bedah saraf. Ya, kita udah melihat ya hasil penelitian dari dokter Blalock kemarin tentang senyawa glutamat
tentang sistem elaborasi. Sekarang kita mau lihat apa yang ditulis oleh Dr. Blalock terhadap racun MSG ini kaitannya dengan ketika dikonsumsi oleh ibu hamil. Ya, mari kita lihat apa yang beliau katakan. Dr. Blalock berkata, ibu yang mengonsumsi makanan tinggi MSG pada masa kehamilan diketahui bayinya memiliki kadar glutamat 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan ibunya. Hal ini dapat secara signifikan mengubah proses pembentukan dan fungsi dari otak bayi tersebut. Dilanjutkan, makanan tinggi MSG dapat menyebabkan gangguan belajar, resiko kecanduan, masalah pengendalian perilaku dan emosi, serta gangguan hormon pada hidup bayi tersebut ke depannya. Nah, ini dikutip dari The Blalock Wellness Report, halaman 3-4, bulan Oktober tahun 2007. Ya, dari sini Kak kita bisa melihat bahwa ketika seorang ibu yang hamil itu mengonsumsi makanan tinggi MSG, maka hasilnya Dr. Blalock mengatakan bayi tersebut akan memiliki gangguan belajar. Ada juga resiko kecanduan. Bayi tersebut ke depannya nanti akan memiliki masalah pengendalian perilaku dan emosi, serta gangguan hormon. Inilah apa yang dituliskan oleh Dr. Blalock di laporannya. Gitu, Kak. Oke, berarti ini berpengaruh cukup besar ya kalau seorang ibu hamil mengkonsumsi MSG nih. Maksudnya untuk anaknya nih ke depannya. Seperti itu ya. Yeps, benar-benar. Jadi memang dari dia kecil, maksudnya dari di dalam kandungan pun sudah ada efeknya, dan waktu bayi ini keluar, itu juga ada efeknya ya. Kalau misalnya dari bayi apakah kelihatan maksudnya kayak itu? Apakah dari bayi itu terlihat atau tunggu sampai dia besar atau seperti apa? Oke. Jadi dari saat ibu ini mengandung, bayi itu masih di dalam perut. Nah, ketika ibunya itu mengonsumsi makanan tinggi MSG, proses pembentukan saraf, proses pembentukan otak, itu akan terganggu, Kak. Nah, jadi karena MSG ini kan kita pelajari kemarin tuh, dia merusak bahkan membunuh sel saraf atau sel otak. Dan kita tahu pada saat mengandung, ada pembentukan sel saraf dan sel otak di sana, termasuk juga itu. Di samping tulang dan jaringan-jaringan lainnya. Jadi pada saat itu, sebenarnya MSG ini, pada saat bayi di kandungan itu, MSG ini sudah memberikan dampak yang negatif. Karena ya itu tadi kita sudah sebutkan, ini salah satu contoh aja ya Kak ya. Pembentukan sarafnya jadi terganggu. Yang tadinya mungkin sarafnya sehat, tapi karena ibunya mengonsumsi MSG, pembentukan saraf itu tidak optimal. Jadi nanti mungkin akan kelihatannya pada saat pada saat anak itu sudah lahir dan dia bertumbuh, ya 3 tahun atau 5 tahun itu udah mulai kelihatan tuh gangguan-gangguan atau masalah-masalah yang ditimbulkan. Gitu, Kak. Oke. Paham. Berarti ini ya, ini info sebenarnya cocok banget nih untuk semua ibu-ibu, khususnya yang, apalagi yang sementara sedang hamil nih. Gitu. Karena ternyata cukup berbahaya. Mungkin berbahaya, bisa dibilang ini berbahaya juga, gitu kan. Untuk masa depan anak-anak. Gitu. Benar, iya. Efek juga. Mm-mm. Saya teringat ini sih, tapi seenggaknya saya punya ada waktu itu ngobrol sama satu ibu-ibu gitu kan. Tapi satu ibu-ibu ini memang dia bilang di saat dia hamil, dia benar-benar jaga makanan banget gitu. Jadi kan ya biasanya juga dia jaga makan. Cuma pada waktu hamil lebih lagi jaga makan tuh lebih ketat banget.
lebih ketat banget, ketat banget. Dan anaknya sekarang ini kalau tahun ini ya, dia kelas 6 SD nih kalau tahun ini. Itu anaknya luar biasa sih. Pintarnya karena saya ngajarkan, pintarnya tuh luar biasa. Maksudnya oke banget gitu loh, anaknya juga oke. Tapi itu ibunya benar-benar dari dia hamil, dia cerita, dia jaga banget seperti itu. Semua dia jaga, termasuk minuman, apa yang dia konsumsi gitu kan, itu sangat-sangat dijaga. Gitu. Makanya waktu dengar ini pun kayak ini luar biasa nih, kayak gitu. Oke. Iya, iya. Yep. Kita memang bisa melihat dampak negatifnya, memang kita akan lihat itu, Kak. Karena ini memang sesuatu yang benar, ya kan? Jadi memang hal seperti itu pun akan nyata terjadi. Yep, kita lanjut. Oke. Jadi bagi ibu yang sedang mengandung, atau jika kita memiliki sanak saudara yang sedang mengandung, maka informasi ini sangatlah penting untuk disampaikan. Karena ya memang Kak, banyak yang tidak tahu Kak ya, banyak yang tidak tahu sehingga itu sayang sekali, sangat disayangkan. Karena yang anak kalau dijaga ya Kak, kalau ibu ini tahu ya kan, dan ibu ini bisa menjaga anaknya dari racun seperti racun MSG, anak ini nih bisa bertumbuh jadi anak yang lebih sehat, ya kan? Ya, lebih cerdas. Jadi sayang banget kalau ibu-ibu atau ada saudara kita yang sedang mengandung juga itu tidak tahu tentang kebenaran yang satu ini. Iya. Benar sekali. Jadi, mari kita lah bagi-bagi informasi juga gitu kan, berbagi satu informasi yang baik, yang benar kepada orang lain. Oke. Iya. Ya, jadi bagi kita yang sudah menjadi orang tua, Tuhan berkata di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Coba Fit, jelaskan dulu arti ayat ini nih. Gitu. Oke. Nah, dari ayat itu Kak, kita bisa belajar bahwa di sini nih Tuhan mau kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Orang tua yang memberikan pemberian yang baik bagi anak-anaknya. Dan sebagai orang tua yang baik, marilah kita memberikan yang terbaik untuk bayi kita. Dan tidak memberikan MSG yang dapat merusak kecerdasan mereka. Gitu, Kak. Oke, siap. Ini satu lagi nih, kesaksian. Waktu itu ngajar di kelas 6, tapi itu sekitar 3 tahun yang lalu. Berarti anak ini seharusnya sudah kelas 9. Harusnya kalau tahun ini, anak ini sudah kelas 9. Jadi waktu itu saya ingat ngajar di kelas 6 SD dan membahas mengenai makanan juga gitu. Salah satunya ini MSG. Waktu itu saya kasih tugas sih memang yang berhubungan dengan MSG atau micin terkenalnya. Yang menarik adalah waktu saya tanya siapa di sini yang nggak maksudnya memang minim makan micin gitu kan, minim atau nggak makan gitu. Kan hampir semua anak-anak ya setelah tahu MSG atau micin ada di mana saja gitu kan ya, anak-anak ini sudah tahu. Saya tanya balik gitu, maksudnya saya tanya ini siapa yang nggak pernah makan atau ini gitu kan. Ada satu anak yang angkat tangan, jadi saya cukup kaget, ini ada juga anak yang ini nggak makan, itu nggak makan gitu kan. Saya sempat tanya kenapa nggak makan kan gitu, kenapa nggak makan, beneran nih nggak makan gitu kan. Saya pun bukan nggak percaya sih, tapi karena kita tahu kan seperti yang kemarin sudah dibahas, MSG atau micin ini
hal yang lumrah untuk benar. apa ya, entah digunakan, entah dikonsumsi, atau kadang orang tua juga kalau di supermarket beli ini, beli itu gitu kan. Saya pastikan lagi ke anak ini gitu. Karena saya cukup kaget ada yang angkat tangan dan setelah dipastikan memang ini nggak makan, itu nggak makan gitu kan. Tapi maksudnya setelah dia menyampaikan seperti itu, saya berpikir, tapi mungkin ini benar, apa yang dikatakan anak ini benar. Kenapa? Karena anak ini, jadi di satu kelas ini, memang dia ini anak yang paling, bukan berarti kalau diam itu pasif, enggak gitu. Anaknya tenang gitu kalau di sekolah, enggak yang ribut, apa ya, enggak kayak seperti anak-anak kadang tuh nggak bisa diem, jalan ke sana, jalan kemari, ngobrol apa aja gitu kan, terus agak-agak nggak nurut gitu. Yang ini enggak, menurut, tenang, ditanyai dia jawab, dia paham, oke banget sih anak ini gitu. Jadi pada waktu di kelas itu saya pun sambil berpikir masih ada contoh-contohnya gitu, dan memang terbukti selama saya ngajar itu yang saya lihat, dan yang tadi saya ceritakan itu juga terjadi. Itu sebenarnya mamanya sempat cerita, kalau yang tadi yang kelas 6 ya kalau tahun ini. Dan ada mama lainnya, maksudnya mama lainnya di sekolah itu juga, dia juga tahu. Jadi dia cerita, mungkin karena saya dari waktu masih hamil nggak seketat mamanya anak ini gitu kan. Karena dia bandingkan anaknya sama anaknya mama yang benar-benar jaga, itu memang beda banget. Dan dari sisi penurutannya pun juga berbeda gitu. Jadi saya suka dengar dari mama-mama atau melihat anaknya langsung, dan itu memang waktu dengar pekabaran ini, waktu David sharing kayak ya itu benar gitu, itu benar. Karena nyata saya lihat ataupun saya dengar kesaksian dari orang lain juga. Mungkin itu sih. Benar-benar. Karena memang ya dampaknya itu Kak, salah satu yang kita bisa lihat ya Kak ya, secara nampak dampak negatif dari MSG ini memang hiperaktif. Anak menjadi hiperaktif, susah diatur, gampang bosan, ya karena ketidakseimbangan saraf tadi Kak. Gitu. Jadi memang rangsangan berlebihan terhadap saraf itu dapat melukai saraf, termasuk saraf di otak. Memang seperti itu, Kak. Berarti memang salah satunya hiperaktif nih, salah satunya ya, bisa karena ini. Bukan satu-satunya, tapi salah satunya penyebabnya. Gitu ya. Ya. Yang paling nampak lah istilahnya, untuk anak-anak kita nih. Berarti harusnya di sekolah, sekarang sih online kan. Sebenarnya sekolah yang baik tuh sekolah tidak menyediakan camilan-camilan yang tidak sehat ya, yang untuk dibeli sama murid-murid gitu. Itu dia. Entah kenapa Kak ya, memang iblis ini juga sangat-sangat fokus untuk merusak generasi muda. Dan dia mau rusak generasi muda semudah mungkin, itu dia. Kita akan lihat makanan-makanan yang ya makanan kemasan yang banyak micin, ya kan, mengandung MSG yang tinggi, ya itu dijual di SD, mungkin di taman kanak-kanak juga, SMP, SMA. Jadi ya ini yang benar-benar setan mau rusak. Otak anak-anak ini, generasi muda ini mau dilemahkan. Kita tahu bahwa ya kalau otaknya rusak, kita tahu untuk memahami firman, untuk memahami kebenaran, itu juga akan semakin sulit. Ya kan Kak? Jadi memang setan ini dia mau target juga yang anak-anak ini, ya kalau bisa dirusak sedini mungkin lah, istilahnya kayak gitu. Benar banget sih. Akhirnya kayak kita mungkin juga nggak begitu tertarik lagi dengan firman Tuhan ya. Karena benar. Ya nggak menarik gitu, membosankan firman Tuhan itu. Benar banget sih, setan ini luar biasa. Jadi mengapresiasi setan, tapi caranya dia tuh kayak benar-benar dari kandungan gitu. Maksudnya dia mikirnya sampai segitunya. Jadi kita ini yang tahu kebenaran, khususnya kayak
David ada banyak tahu tentang kesehatan, bisa sharing-sharing nih supaya ada banyak orang juga tahu. Dan ya inilah tugas kita sebagai umat Tuhan, seperti itu. Iya, iya. Oh iya Kak, ini aku mau kasih quick info aja, ya kan? Oke, Kasih info boleh. aja. Karena gini Kak, aku jadi teringat um, ada beberapa orang yang menganggap micin itu serbuk putih itu loh Kak, yang biasa di kemasan tuh Kak, terus putih tuh Kak, warnanya putih banget. Serbuk putih yang mana nih? Iya, micin, Yang micin. yang memang ada tulisannya penyedap itu kah? Atau maksudnya Kita nggak bisa sebut merek ya. kita Ya, nggak bisa sebut merek. Cuma ya maksudnya pokoknya yang orang-orang suka bilang ini penyedap-penyedap gitu kan. Iya, 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 iya. Yang buat nyampur sama makanan-makanan kan. Maksudnya makanan yang kita masak itu bukan? Iya, 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 itu. Oke. Nah, ya jadi uh, teringat ini aja karena dari beberapa orang yang pernah ditemui, maksudnya pernah saya sharing juga, bagikan ke mereka, yang dinamakan micin itu atau penyedap rasa itu adalah serbuk putih itu. Hanya itu. Jadi yang lain itu bukan micin atau bukan MSG. Apa yang mereka maksud? Ternyata ketika saya tanya, yaitu kaldu-kaldu ayam itu loh Kak, yang biasanya ya kita nggak bisa sebut merek ya, tapi I know. iya, yang serbuk apa sih, eh, kaldu ya kan, kaldu yang udah jadi serbuk juga, tapi bukan yang warnanya putih, mungkin udah agak kuning Ya, ada coklat yang ya kan. ada yang agak-agak coklat-coklat gitu, kuning gitu. Iya, itu dia. Jadi masyarakat tuh ternyata melihat, oh serbuk putih ini aja yang dibilang micin, yang berbahaya untuk otak. Nah sebenarnya kaldu-kaldu ayam atau kaldu sapi ya Kak ya. Ada juga yang kaldu jamur. Nah itu dia. Sebenarnya itu sama semuanya MSG, micin, merusak otak. Itu dia. Jadi keingat ini aja tadi sambil kita bicara, dan ini bisa jadi pengetahuan bagi kita semua, bagi ibu-ibu hamil, saudara kita yang lain yang sedang hamil atau mengandung, gitu Kak. Oke, thank you Fit infonya. Yep. Setidaknya kita harus berarti bijak-bijak lah nanti ke depannya di dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi untuk semua, nggak cuma waktu hamil aja, tapi semuanya. Yep, Sampai benar. sekarang ini pun. Gitu. Oke. Benar banget. Thank you Fit untuk sharingnya. Ada tambahan lagi nggak Fit? Sudah Kak, dari saya sudah. Oke, kalau gitu thank you untuk pembahasannya malam hari ini, dan Tuhan memberkati. Kita akan tutup kembali lagi dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan. Kami merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat kami masih boleh hidup hari ini, saat kami masih boleh dalam keadaan yang sehat, kami bersyukur untuk hal itu. Dan kami bersyukur juga Tuhan, oleh karena satu kebenaran lagi, kami sudah mengerti, kami sudah pelajari, dan hamba-Mu secara khusus berdoa untuk kami semuanya, termasuk hamba-Mu. Biarlah setiap kebenaran yang kami sudah pelajari, yang kami sudah tahu mengenai kesehatan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh melakukannya. Kami boleh sadar bahwa setan sedang bekerja, dan kami pun Tuhan harus bergantung kepada Engkau. Untuk setiap kebenaran yang Engkau sudah bukakan kepada kami boleh turuti, kami boleh lakukan. Dan kami mau melihat bahwa saat kami menuruti, Tuhan yang akan membantu kami Tuhan di dalam kesehatan kami, di dalam kehidupan kami, agar kami boleh lebih mudah lagi mengerti firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya saat kami boleh mengerti firman-Mu, kami pun boleh lebih mengerti, mengenal Engkau, dan mengerti jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk setiap pembahasan yang kami sudah dengar. Berkati kami di sepanjang hari ini, tuntun setiap langkah kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang bijaksana.
Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, thank you Fit. Selamat pergantian hari lagi dan Tuhan memberkati. See you.